Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa ya, bisa segera terselesaikan. Oke, jadi untuk pembacaan tarot malam ini guys, temanya adalah seseorang yang pengen ngasih kejelasan tentang arah hubungan ini. Wow. Jadi di video kali ini kita akan prediksi ya, kita akan lihat ada seseorang yang pengen ngasih kejelasan tentang arah hubungan ini ya, sampai membuat diri kamu tuh terharu dan berkaca-kaca. Wow. Jadi menarik ya. Oke, disclaimer sekali lagi sebelum kita ke pembacaan tarot ya, alangkah baiknya teman-teman semuanya bijak-bijak dalam ambil keputusan. Semua hasil readingan ini nggak boleh ya ditelan bulat-bulat. Jadi saran dari aku, teman-teman lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot ya secara personal reading, secara private, teman-teman bisa langsung saja silakan klik link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, kita awali readingan ini dengan afirmasi yang positif agar teman-teman juga bisa mendapatkan afirmasi yang positif ya. Jadi langsung aja guys, kita akan mulai ya, tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman yang menyimak readingan ini malam ini ya. Jadi di sini Clarissa akan ambil 10 kartu yang mewakili energi teman-teman ya yang menyimak readingan malam ini. Jadi kita akan mulai ya. Kita akan tebarkan ya, mulai dari kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat. Oke, kita tata dulu biar muat ya tempatnya. Terus kartu yang kelima, kemudian kartu yang keenam, tua gapat manam ya. Kartu yang ketujuh, kartu yang ke-8, kartu yang ke-9 dan yang terakhir kartu yang ke-10. Oke, jadi di sini kita akan mulai, kita akan lihat ya. Kita akan cari signifikatornya. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang pengen ngasih kejelasan ke kamu. Oke, Clarissa akan tarik dulu energinya. Wow, menarik ya. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang memang ya sepertinya pengen menikah dengan kamu karena dia merasa nyaman gitu ya. Memang selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini tuh masih belum bisa ya memberikan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi setidaknya orang ini tidak akan pernah lelah untuk tetap terus memperjuangkan kamu karena dia terlanjur cinta dan merasa nyaman sama kamu gitu ya. Dan di sini saya melihat ya bahwa memang orang ini memiliki ambisi yang sangat kuat ya, karena memang yang saya rasakan tuh dia udah lelah gitu ya menjalin hubungan cinta yang ujung-ujungnya gini-gini aja. Makanya setelah dia dipertemukan dengan kamu ya, dia merasa yakin bahwa kamulah seseorang yang memang tepat untuk dia miliki seutuhnya. Memang sih gitu ya, kamu dan dia tuh terkadang masih sering cekcok gitu ya, karena dia menyebalkan ya, mungkin dia kurang memperhatikan kamu atau terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi percayalah ya, di balik sifat sibuk dia, orang ini tuh sangat mencintai kamu dan dia berharap bisa memperjuangkan kamu sampai titik akhir. Karena di sini yang saya rasakan, memang orang ini tuh tidak seperhatian yang kamu kira. Tapi setidaknya justru malah orang yang seperti ini terkadang orang yang pasti daripada seseorang yang terlalu menggebu-gebu di awal. Seolah dia memperhatikan kamu, memprioritaskan kamu, tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Lebih baik cuek tapi pasti daripada sok nguluk-nguluk ya, tapi ujung-ujungnya nggak pasti. Dan di sini dia orangnya cemburuan ya. Jadi yang perlu kamu tahu, sebisa mungkin kamu tuh harus bisa menjaga jarak dengannya agar tidak memicu rasa cemburunya. Karena ketika orang ini sudah cemburu ke kamu, maka marahnya dia ini susah ditaklukkan. Kamu tuh akan kesulitan ya bagaimana cara bisa meminta maaf ke dia.
Karena jujur aja sih, basically kamu tuh orangnya nggak suka dicuekin. Sedangkan orang ini ketika cemburu dan marah, dia nggak mau banyak cincong ya. Artinya dia mengambil sikap diam. Cuekin kamu, ya, di chat nggak dibales, di telepon nggak diangkat, sebagai bentuk bukti bahwa dia memang sedang marah atau kecewa terhadap kamu, seperti itu. Dan di sini yang saya lihat tuh, ya, dalam waktu dekat ya, dia sepertinya ada rencana untuk datang bertemu kamu gitu ya. Tapi untuk saat ini memang ditunda terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang yang saya rasakan tuh dia sepertinya sedang ada tekanan ya, yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi di sini kamu tuh harus bisa mengerti posisinya gitu ya. Karena kamu nggak bisa ya dalam artian tuh menyamaratakan antara aktivitas kamu dengan aktivitasnya, antara pekerjaan kamu dengan pekerjaan dia jelas berbeda. Dan di sini dia nggak nuntut apapun kok dari kamu ya, yang dia tuntut hanyalah rasa pengertian kamu. Karena selama ini yang saya rasakan kamu tuh sudah cukup ya bisa ngertiin dia. Nah, makanya kenapa orang ini pengen ngasih kejelasan ke kamu, karena kamu orangnya bisa ngertiin dia, kamu orangnya itu bener-bener bisa memahami perasaannya. Nah, makanya ya, sebesar apapun konflik yang terjadi dalam hubungan ini, orang ini tidak ingin kamu lepaskan ya, karena dia sudah terlanjur cinta dan terlanjur nyaman sama kamu. Bahkan di sini yang saya lihat tuh beberapa di antara dia sepertinya sudah ya memperkenalkan kamu ke pihak keluarganya sebagai bukti bahwa memang dia ada ikatan yang serius sama kamu. Atau mungkin bisa juga ya, di antara kamu tuh sudah memiliki ikatan yang sangat kuat ya terhadap keluarganya, entah sama ibunya, entah sama ayahnya, atau mungkin sama keluarganya. Yang jelas dikit banyak ya, sebagian besar di antara kalian ini sudah cukup mengenal keluarganya, dan keluarganya sepertinya sangat welcome. Meskipun ada sih beberapa di antara keluarga dia, entah keponakannya, entah saudaranya, entah iparnya ya, yang kayaknya sedikit julid sama kamu. Tapi percayalah ya, bahwa orang ini tuh pengen membahagiakan kamu ya sepenuh hati, seperti itu. Oke, wow. Nah, kalau dilihat ini ada energi kecemburuan, tapi aku nggak tahu ya yang cemburu siapa, bisa kamu ke dia atau dia ke kamu. Tapi dalam konteksnya, dari energinya tuh kayaknya kamu yang saat ini cemburu ke dia. Kenapa? Karena orang ini tuh terkadang suka ya ngompor-ngomporin kamu, manas-manasin kamu. Yang semula awalnya kamu positive thinking, berhubung dia sering banget kompor-komporin kamu ya, sehingga membuat kamu tuh jadi overthinking. Takut diselingkuhin dia, takut dia nggak cinta lagi sama kamu, takut ya kalau orang ini tuh menyembunyikan orang lain di belakangmu tanpa sepengetahuan kamu gitu ya. Dan di sini memang yang saya lihat gitu ya, terkadang cara bercanda dia itu berlebihan gitu ya. Terutama ketika mungkin orang ini berkonflik dengan kamu, dia lebih sering gitu ya menunjukkan ekspresi pengen manas-manasin kamu. Nah, makanya di sini bukan berarti kamu tuh damai dipanas-panasin, justru malah di sini emosi kamu tuh bergejolak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa yang saya rasakan, kamu tuh tidak pernah bisa marah sama dia. Nah, karena orang ini tuh tahu ya letak kelemahan kamu. Jadi di saat kamu marah menggebu-gebu ya, dia tahu cara mendamaikan kamu. Nah, makanya ya di saat emosi kamu sedang meluap-luap gitu ya, di saat dia berbicara atau ketemu kamu, kamu seketika langsung luluh. Karena dia sudah memahami sifat dan karaktermu gitu ya. Dan di sini memang orangnya sangat berkarisma ya. Nggak tahu kenapa kayaknya banyak pihak-pihak lain tuh yang pengen berusaha mengenal dia. Sehingga itulah alasan kenapa kamu tuh sering banget ke-trigger rasa cemburumu. Karena mungkin dia charming, karena mungkin dia cakep, dia keren, dia ganteng. Kalau cewek ya mungkin dia cantik gitu ya. Tapi dia tidak ada niat sedikit pun ya untuk memberikan hati dia kepada siapapun, karena orang ini sudah terlanjur terikat kuat hatinya hanya untukmu, seperti itu. Oke. Dan nah ya, dan di sini kamu tuh sempat mengira ya, yang menjadi penghambat perasaan kamu tuh sempat mengira bahwa orang ini tuh hanya menggantungkan hubungan ini. Nah ya, karena apa? Sudah cukup lama kamu mengenal dia,
tapi kok kayaknya nggak ada kejelasan. Ketika kamu menuntut kejelasan dari dia, orang ini tuh selalu mengalihkan topik pembicaraan ke arah yang lain, ya, sehingga membuat diri kamu tuh bener-bener merasa putus asa, merasa ragu gitu ya, kalau orang itu benar-benar tulus mencintaimu gitu ya. Karena kamu pernah gitu ya terjebak dalam situasi yang menggantung. Bukan sengaja dia mempermainkan perasaan kamu, tapi memang pada saat dulu orang ini masih belum siap untuk memberikan kepastian kepada kamu. Tapi setelah dia menimbang-nimbang, setelah dia punya tabungan, setelah dia membulatkan tekad dia yang sangat kuat, akhirnya orang ini tuh bisa memutuskan ya, dimana orang ini dalam waktu dekat akan memberikan kejelasan tentang arah hubungan ini ke depannya. Nah, makanya bagi kamu yang rasa negatif thinking terus sama dia, please tarik ya negatif thinkingmu, gantilah dengan energi positive thinking. Karena dalam waktu dekat ya, apa yang menjadi harapan kamu tuh akan tercapai sama dia, asalkan kamu benar-benar bisa bersabar. Nah, di sini saja terlihat gitu, orang ini tuh nggak bisa lepas dari bayang-bayangmu. Meskipun kamu sempat berusaha menjauhinya, dia tetap paksakan diri untuk mendekati kamu. Artinya apa? Ya, cinta dia ke kamu tuh kuat ya, tidak bisa perasaan kamu tuh digantikan dengan siapapun. Karena nggak tahu kenapa, seolah-olah kamu tuh punya ruang tersendiri di dalam hatinya dia, gitu ya. Dan di sini yang saya lihat, wow ya, ini muncul lagi energi baru. Ada juga ya di antara kamu tuh yang sepertinya cemburu terhadap masa lalunya. Artinya ya, kamu tuh juga pernah cemburu sama mantannya. Nggak tahu ya apakah mantan istri, entah mantan pacar. Yang jelas tuh ketika dia membahas hal itu ya, kamu tuh kayak marah ya, kayak seolah itu nggak terima. Kayak seolah kamu tuh dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Padahal di mata dia kamu tuh nggak ada duanya ya. Kita cek dulu di sini. Nah, ya di sini ada kartu The Hierophant. Wow, ya. Jadi selama dia mendekati kamu, ya, yang aku rasakan, orang itu benar-benar mempelajari sifat karaktermu. Ya, makanya kenapa kamu nyaman sama dia? Karena orang ini tuh bisa memperlakukan kamu ya secara tepat dan benar. Karena kamu tuh tipikal orang yang gampang-gampang susah gitu ya. Terkadang ketika seseorang ya, cara dia mencintaimu yang salah ya, hubungan kamu tuh kesannya akan singkat. Karena kamu pernah gitu ya menjalin sama orang yang nggak bisa memahami perasaan kamu. Alhasil apa? Ya udah, hubungannya hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu putus dan kandas. Nah, makanya ya, selama dia menjalin hubungan dengan kamu, ya, dia tidak hanya berkomitmen dengan kamu aja, tapi dia juga memahami sifatmu, memahami karaktermu, memahami apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Dan secara nggak langsung, ya, kamu tuh terlanjur nyaman sama dia karena orang ini bisa memperlakukan kamu secara tepat, gitu ya. Terus, nah ya, memang sih gitu ya, sebenarnya kamu sama dia ini nggak mirroring amat ya. Karena yang saya rasakan, kamu dan dia memiliki perbedaan cara berpikir. Dan kamu tuh ya, meskipun sudah cukup lama mengenal dia, tapi masih merasa kesulitan memahami jalan pikirannya. Karena dia ini tipikal orang yang susah ditebak, nano-nano ya, misterius. Kadang dia bisa ngangenin ya, tapi terkadang dia bisa menyebalkan. Nah, itulah terkadang kamu tuh masih ngerasa kebingungan ya, untuk memastikan ya seperti apa sih cara berpikir dia ke kamu, karena terkadang kamu tuh berubah-ubah gitu ya. Terus nah ya, meskipun ya saya merasa dia ini pribadi yang menyebalkan ya, tapi setidaknya orang ini tuh masih memiliki nilai spiritual. Ya, artinya apa? Senakal-nakalnya dia, orang ini tuh masih tahu batasan gitu. Karena orang ini tuh masih memiliki pedoman iman gitu ya. Ya memang sih setiap manusia nggak lepas dari dosa. Tapi setidaknya orang ini tuh masih punya iman ya di dalam hidupnya dia. Bahkan setelah orang ini hadir ke dalam kehidupan kamu ya, kamu tuh jadi lebih mungkin rajin ibadahnya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Orang ini tuh selalu mengingatkan kamu ya tentang nilai spiritual gitu ya. Kayak jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, kayak jangan lupa ibadah bagi yang non muslim, jangan lupa ke gereja ya.
dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya orang ini tuh tidak hanya hadir sebagai pendamping hidup kamu di dunia, tapi dia juga pengen gitu ya menemani kamu sampai di akhir sana. Dia pengen menjadi seorang imam yang baik kalau dia cowok, kalau dia cewek ya berarti dia pengen menjadi seorang makmum yang baik, yang bisa menuntun suaminya ke jalan yang lebih benar gitu ya. Dan di sini juga ya, nah ya, saya merasa tanpa kamu sadari ya, dia ini sering banget membayangkan kamu ya. Dia sering banget membayangkan kamu, bahkan yang saya lihat saking dia sering membayangkan kamu ya, membuat kamu tuh kayak jadi merasa punya koneksi tersendiri. Jadi kayak kamu tuh bisa ngerasakan gitu loh. Ya, oh saat ini dia sedang memikirkan aku, oh saat ini dia sedang sedih ya, oh saat ini mungkin dia sedang bahagia. Nah, kayak kamu tuh bisa merasakan hal itu. Karena ikatan batin yang terbentuk di antara kalian ini sangat kuat seperti itu, guys. Dan saat ini, wow ya, saya melihat bahwa orang ini tuh kayaknya nggak bisa berpaling dari kamu deh. Ya, cuman kamu aja yang sepertinya mengira bahwa orang ini tuh tidak sepenuh hati mencintaimu, ya nggak serius sama kamu gitu ya. Karena di sini kelihatan dari energinya gitu ya, bahwa orang ini tuh kayaknya nggak bisa ya, semarah apapun kamu ya, atau mungkin sebenci apapun dia ke kamu, sengambek apapun dia ke kamu, orang ini tuh tidak akan pernah bisa jauh dari kehidupan kamu ya, karena dia sepertinya cintanya udah terlanjur terikat kuat. Ya, meskipun terkadang kamu sama dia bagaikan air dan minyak, ya, yang susah menyatu, tapi sejujurnya saya melihat bahwa nggak cuma dia pun ya, kamu pun juga sama, merasa kesulitan untuk bisa lepas dari hidupnya dia. Karena memang kalian tuh ditakdirkan ya, menjalani hidup ya, untuk selama-lamanya. Dan di sini juga, nah kenapa dia jarang sekali ya ngasih perhatian ke kamu, karena adanya keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu di mana waktu dia ini kayaknya lebih banyak ya disibukkan sama pekerjaan, dan waktu senggang dia itu dia gunakan untuk istirahat. Nah makanya di sini bukan sengaja dia niat mengabaikan kamu, tapi terkadang keadaanlah ya yang memaksakan dia untuk kayak kamu tuh harus bisa ngerti posisiku gitu ya. Bukan berarti aku nggak perhatian ke kamu tuh nggak cinta, tapi karena keadaan gitu ya. Kalau aku seorang owner, kayak aku seorang bos gitu ya, suka-suka aku, tapi berhubung mungkin gitu ya dia ini masih ikut dengan orang lain, jadi harus mengikuti aturan perusahaan gitu ya. Kalaupun dia seorang owner, ya berarti dia kayak seorang owner yang sangat independen, seseorang owner yang kayak bener-bener pekerja keras gitu ya. Jadi kayak sebelum janur melengkung, sebelum dia menikah ya, dia pengen sekali gitu ya mewujudkan apa yang menjadi angan-angan dia gitu ya, kayak mungkin punya tabungan sendiri, punya rumah pribadi gitu ya. Dia pengen kayak gitu, cuman terkadang kamu yang nggak sabaran ya, yang kurang bisa mengerti posisinya dan menganggap segala perkataannya itu drama, padahal itu fakta loh ya, sesuai dengan realita yang terjadi. Kalau dia nggak cinta, nggak mungkin ya dia bertahan bela-belain kamu sampai detik ini, meskipun kamu tuh sering banget perang batin sama dia. Kalau orang nggak cinta ya udah, merasa nggak cocok dilepaskan aja, tapi berhubung dia terkiwir-kiwir sama kamu, ya udah, meskipun kalian sering berkonflik, tapi orang ini tuh pengen nempel terus ya terhadap dirimu. Nah ya, kedepannya saya merasa bahwa orang ini tuh akan lebih bertanggung jawab ya terhadap dirimu, karena dia merasa selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia mungkin kurang perhatian terhadap kamu ya, lebih banyak waktu dia untuk pekerjaan, lebih sering mengabaikan kamu ya, lebih sering bersikap gak dewasa. Dan kedepannya saya melihat dia akan lebih bertanggung jawab dan bersikap dewasa, yang pada akhirnya tuh membuat kamu tuh bener-bener merasa lega ya, merasa lega, merasa bahagia ya, karena
selama kamu bertahan sama dia, ujiannya besar banget loh, gitu ya. Bahkan tidak sedikit pula di antara kalian tuh yang putus nyambung sama dia. Tapi pada akhirnya semesta menjawab doa kamu. Akhirnya dia berubah, lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, lebih bisa diandalkan, ya. Yang membuat kamu tuh semakin yakin bahwa dia adalah pilihan kamu. Nah, ya. Saya merasa jika dilihat dari energinya, ya, orang ini tuh sering banget ya, terkadang kena mental ya, di saat dia belum bisa datang menemui kamu, gitu ya. Jadi ini kelihatan banget, kayak dia tuh sering gitu ya, merindukan kamu, merendung kamu sambil menatap awan, menatap bintang, menatap bulan gitu ya. Seolah-olah itu kayak, wahai bulan gitu ya, bisakah kamu menyampaikan isi hatiku kepada seseorang yang aku cintai? Karena aku saat ini masih belum bisa datang untuk bertemu dia terlebih dahulu karena adanya ruang, jarak, dan waktu. Nah, jadi sering tuh ya dia membayangkan kamu. Nah, makanya kenapa semakin lama kamu tuh juga semakin kuat memikirkan dia. Karena di sini yang saya rasakan, dia memang kayaknya sering banget ya membayangkan kamu, ya, karena terlebih gitu ya, kalian tuh nggak bisa ketemu setiap saat seperti orang-orang menjalin hubungan pada umumnya, ya. Atau mungkin ada juga yang terjebak masalah tugas, ya, ditempatkan di luar kota dan lain sebagainya. Tentu itu kan kayak menjadi penghalang ya. Apalagi bagi mereka yang mungkin tuh kayak kerjanya sebagai seorang yang abdi negara. Nah, itu kan kayak nggak bisa ya. Jadi kayak nggak bisa setiap saat tuh ya. Jangankan ketemu, komunikasi aja jarang gitu ya. Dan wow, saya merasa kenapa dia pengen ngasih kejelasan ke kamu, karena sepertinya keluarga dia pun juga sudah mendesak, sudah mendukung hubungan kalian, dan sudah mendesak dia untuk cepet-cepet nikah. Nggak tahu tuh kenapa, apakah orang tuanya pengen cepet-cepet nimang cucu, atau memang ya dari segi usia memang sudah mengharuskan agar orang ini menikah dengan kamu gitu. Karena kamu tuh udah dewasa loh, kamu udah berumur gitu ya. Kamu mau nikah kapan? Kasihan nanti anaknya ya. Kamu nggak bisa nimang-nimang anakmu ya, udah tua duluan. Nah, jadi di sini kenapa dia pengen ngasih kejelasan ke kamu, karena mendapatkan desakan dari keluarganya dan tentunya ya memang isi kata hati dia. Tapi yang lebih kuat ini mengatakan dari keluarganya ya, kayak ya masa sih gitu ya, kamu pun udah mapan, pekerjaan kamu pun juga udah enak gitu ya, umur kamu juga udah bertambah, kapan nih nikah gitu ya, karena mungkin mama atau papa udah gak sabar pengen dapat cucu dari kamu. Nah, bisa juga kayak gitu ya. Oke. Dan di sini juga wow ya. Jadi saya merasa bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia, itu tuh kayak merupakan jawaban dari doa yang selama ini dia panjatkan kepada Tuhan. Gitu ya. Karena memang awalnya kamu sama dia ini kayak nggak ada niatan buat menjalin hubungan yang lebih dalam. Karena pada awalnya itu kayak entah temen curhat, entah sekedar kayak mungkin dia, mungkin ya kamu menganggap dia teman sepi kamu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian nyaman. Ya, kalian merasakan adanya chemistry gitu ya, sampai pada akhirnya tuh kayak dia yakin dan percaya bahwa hadirnya kamu dalam hidupnya dia ini merupakan harapan ya, harapan dari dia yang selama itu dia panjatkan kepada Tuhan. Cuman mungkin selama ini karena dia terlalu bahagia sama kamu, dia nggak sadar ya bahwa pertemuan kamu sama dia memang sudah digariskan, sudah ditakdirkan gitu. Karena memang yang saya rasakan sebelumnya, dia tuh kayak sering banget ya mengalami kegagalan gitu ya, mengalami kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan ya. Sebenarnya dia dipertemukan dengan seseorang yang sejalan dengan pemikirannya, yaitu kamu. Nah ini memang kelihatan tuh ya, dalam waktu dekat memang akan ada pertemuan ya. Dia pengen ketemu kamu karena dia pengen ngasih kejelasan tentang arah hubungan ini.
Dan ini kan merupakan harapan dari kamu juga gitu. Karena kamu pun juga sempat merasa digantung sama dia gitu ya. Kamu pun juga merasa sering putus nyambung sama dia. Nah ya, dari hasil kesabaran kamu, akhirnya kamu tuh mendapatkan jawaban dan kejelasan tentang arah hubungan ini. Gitu ya. Akhirnya yang kamu tunggu-tunggu tuh datang. Ya. Dan hadirnya dia pun juga menjadi versi terbaiknya gitu ya. Nah, kita cek lagi di sini ya. Kita tarik energi baru lagi. Kita akan tebarkan 10 kartu ya, yang mewakili energi teman-teman semuanya malam ini. Kita shuffle dulu ya. Kita tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya malam ini. Oke. Kita tebarkan 10 kartu. Kita mulai ya dari kartu yang pertama. Kartu yang kedua. Kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, kartu yang kesembilan, dan kartu yang ke-10. Oke. Jadi kita tata terlebih dahulu ya guys, biar rapi visualnya, karena aku nggak mau berantakan, nanti energinya juga berantakan ya. Jadi kita rapikan terlebih dahulu. Kita mulai starting ya dari poin yang pertama. Kita akan lihat ya, dalam energi baru ini kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang pengen ngasih kejelasan ke kamu. Oke. Nah, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang memang sudah cukup lama terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu, namun nggak ada kejelasan sehingga membuat diri kamu tuh merasa digantung sama dia. Ya, karena di sini kelihatan bukan kamu nggak sabar, tapi kamu terlalu sabar menghadapi dia sampai-sampai ya membuat diri kamu tuh merasa digantung gitu ya. Karena aku tuh sudah cukup lama mengenal kamu, aku juga udah tahu siapa keluargamu ya. Tapi kenapa sampai detik ini aku tuh ngerasa ya kalau kamu tuh kayak nggak ada niatan untuk seriusin aku. Sedangkan di sini konteksku ya, aku tuh udah lelah, capek main-main sama kehidupan cinta. Dan aku tuh berharap ya kalau kamu tuh bisa memberikan tentang kejelasan arah hubungan ini mau dibawa kemana. Karena aku nggak mau juga gitu ya bertahan dalam hubungan yang nggak pasti, apalagi ujung-ujungnya mengecewakan. Nah, aku nggak mau, lebih baik kasih kepastian. Kalau kamu suka ya udah lanjut ya, dan kasih kejelasan. Kalau kamu nggak suka ya udah, nggak usah paksakan diri mengikat aku tapi nggak bahagia. Nah, sampai pada akhirnya apa ya, dia ngasih arah sebentar lagi, dia memberikan jawaban ya, dia ngasih tujuan gitu ya, dimana kamu tuh nantinya akan merasa apa ya, berkaca-kaca gitu ya, merasa terharu karena perjuangan ya mempertahankan hubungan ini tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak ujiannya, mulai dari pihak ketiga yang ingin berusaha merusak hubungan kalian, mulai dari sikap egois ya, mulai dari mungkin ya kurangnya dia bisa ngertiin perasaan kamu, sampai pada akhirnya karena kesabaran kamu yang begitu besar, kamu tuh masih bisa bertahan sampai di titik ini gitu ya. Nah, oke. Kalau dilihat kenapa pada saat flashback ke belakang ya, hubungan kamu tuh ngerasa stuck ya, merasa terhenti di tengah jalan karena orang ini masih dominan main-main. Ya, kayak masih lebih suka memprioritaskan hal yang nggak penting, masih suka peduli terhadap teman-temannya ketimbang kamu. Sedangkan kamu sendiri tuh merasa diabaikan. Ya, aku tahu kamu cinta sama aku ya, tapi seolah-olah bahasa tubuhmu ya, kayak kamu tuh lebih mementingkan orang lain ketimbang aku yang sejatinya pasangan kamu. Nah, makanya kenapa di masa lalu pada saat flashback ke belakang, hubungan kamu sama dia kayak kesannya stuck gitu ya. Dibilang mandek iya, dibilang gak ada arah pun juga iya, jadi kayak paket komplit. Nah ya, tapi saat ini ya dia sadar gitu ya bahwa memang selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia nggak dewasa. Sikap dia itu lebih cenderung gitu ya, lebih mementingkan orang lain ketimbang kamu. Nah makanya dalam waktu dekat dia pengen ngasih arah
gitu ya, karena dia sadar gitu ya bahwa orang ini tuh terlalu mencintaimu dan dia tidak bisa menggantikan orang lain selain kamu. Nah ya, jadi dalam waktu dekat tuh kamu akan dikasih kepastian karena dia tidak ingin kamu lepaskan gitu ya. Dia mengakui gitu ya kalau memang pada saat flashback ke belakang tuh aku sering main-main gitu ya, lebih sering buat drama, cari alasan untuk menghindar dari kamu. Tapi saat ini seiring bertambahnya usia aku sadar bahwa apapun juga aku tuh masih membutuhkan kamu. Karena memang iya gitu ya. Karena di sini kalau dilihat-lihat tuh di saat dia sedang susah pun yang peduli juga kamu. Kemana tuh ya orang-orang yang selama ini dia pedulikan? Kan nggak ada. Nah makanya itu yang menyadarkan dia gitu ya, bahwa apapun yang terjadi tetap kamulah yang menjadi prioritas utamanya. Dan di sini sih dia berharap ya kalau kamu tuh benar-benar bisa ngasih kesempatan ke dia untuk menebus semua kesalahannya gitu ya, karena dia sadar bahwa saat ini kamu tuh udah mulai lelah, rasa perhatian kamu udah berkurang gitu ya, dan semua ini terjadi memang salahku, tapi aku berharap ya kalau kamu tuh bisa ngasih kesempatan ke aku untuk membuktikan penyesalanku. Nah ya, jadi dalam waktu dekat tuh ya dia tuh berharap gitu ya kalau kamu tuh bisa memberikan dia kesempatan untuk membuktikan ya rasa seriusnya dia kepada kamu. Karena selama ini dia sadar gitu ya, karena kan dia masih main-main gitu ya, dia belum bisa ngasih kebahagiaan, dia sering membebani pikiran kamu, dan dia sadar bahwa saat ini kayaknya kamu tuh udah cukup lelah ya menjalin hubungan dengan aku ya, dengan orang yang pada saat flashback ke belakang tuh nggak serius sama kamu. Tapi saat ini aku sadar gitu ya bahwa memang kamu tuh prioritas utamaku. Jadi kasih aku kesempatan untuk membuktikan kepada kamu bahwa aku tuh benar-benar mencintaimu. Seperti itu. Nah, dan di sini kamu tuh sampai apa ya? Ini kelihatan banget energinya. Jadi kayak meskipun dia sudah membuktikan rasa sayangnya dia, tapi berhubung kamu tuh punya trauma digantung sama dia, sehingga kayak kamu tuh menganggap ya kejelasan dia ini kayak nggak serius. Nah, kan dalam waktu dekat dia pengen ngasih kejelasan tentang arah hubungan ini. Tapi berhubung kamu tuh trauma digantung sama dia, kayak tidak pernah dikasih kejelasan dalam kurun waktu yang cukup lama, kamu tuh sampai nggak yakin gitu. Kamu takut kalau yang dia katakan ini hanyalah prank, ya, hanyalah apa ya, kata-kata semata, gitu. Karena kayak, ih masa gitu ya, lo bener-bener ngasih kejelasan gitu ya. Karena ya aku tuh trauma kamu gantung gitu ya. Jadi kayak ya tunjukkan secara nyata, nggak cuma dengan kata-kata. Nanti terlanjur gue baper, tapi ujungnya kamu tuh prank. Nah, kelihatan ya dari energinya. Dan di sini kedepannya sih ya, saya merasa bahwa orang ini tuh akan jauh bisa lebih memahamimu, ya. Karena selama ini kamu terus yang sepertinya terlalu memahaminya. Tapi saat ini yang saya rasakan, ya dia mulai memahami pikiran kamu, ya, memahami perasaan kamu. Nah, makanya di sini saya melihat ada transisi ya dari energi negatif ke energi positif, dari sesuatu hal yang buruk ya ke sesuatu hal yang lebih pasti. Karena di sini kelihatan banget ya dari energinya, Eight of Pentacle ini menggambarkan tentang seseorang yang dia mau belajar dari kesalahan gitu ya, mau belajar dari masa lalu. Karena di masa lalu tuh ya yang membuat kamu benci sama dia, membuat kamu tuh sering cekcok sama dia, ya karena lo nggak pernah menghargai posisiku sebagai pasangan kamu. Kamu lebih
mementingkan urusan lain ya daripada aku sendiri yang pada dasarnya aku adalah pasanganmu. Ya, tapi setelah dia mau belajar dari kesalahannya, akhirnya apa? Ya dia benar-benar bertransisi ya menjadi pribadi yang lebih positive vibes gitu ya. Kalau dilihat, nah ya, ada juga yang saat ini dia sedang cemas ya. Dia cemas, dia takut aja gitu ya kalau ujung-ujungnya ya kamu tuh tidak bisa dimiliki sama dia selamanya. Gitu ya. Maksudnya gimana sih ya? Ya dia merasa insecure gitu ya, merasa cemas. Karena dia sadar bahwa selama ini tuh mungkin dia melukai kamu berkali-kali, mengecewakan kamu ya, dalam kurun waktu yang memang gak bisa dihitung. Nah ya, dan di saat dia berharap ke kamu, dia takut gitu. Kalau kamu tuh ternyata punya pilihan lain. Di saat dia tidak sanggup kehilangan kamu, seperti itu. Page of Swords, wow ya. Page of Swords ini menggambarkan tentang aku tuh kayak ngerasa ya, circle dia ini tipikal circle yang kayak suka ikut campur sama hubungan orang lain. Nah mungkin kalian tahu ya siapa gitu ya, yang kayak maksudnya tuh teman-teman dia mana yang kayaknya tuh suka mempengaruhi dia, yang suka ikut campur sama hubungan orang lain. Nah itu tuh yang bener-bener membuat kamu tuh kayak merasa nggak suka gitu. Karena aku aja bisa memisahkan loh ya, antara masalah pribadi dan masalah pertemanan yang lain. Aku nggak campur rata ya, emang aku pernah curhat gitu. Tapi aku tidak pernah melibatkan temanku ya untuk ikut campur dalam hubungan ini. Tapi ini beda gitu, justru malah kayak circle-circle dia ini kayak circle-circle yang suka ikut campur ya. Menurut aku suka ikut campur sama hubungan orang lain. Nah ya, ini kelihatan. Nah makanya kenapa itu menjadi penghambat juga. Ya, menjadi penghambat. Kenapa kamu nggak bisa survive sama dia? Karena dia nggak bisa ngelepasin lingkungan yang toksik. Karena bagaimanapun juga lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap kondisi psikologis ya, karakter sifat seseorang. Nah kalau kamu masih tetap terjebak dalam circle hitam, ya udah, hubungan kamu tuh bakal terhalang terus ya. Kita tuh akan sering banget cekcok. Karena nggak tahu kenapa ya, kayak teman-teman dia ini selain teman-teman yang sering ikut campur sama urusan orang, ya ini kayak circle yang kayak apa ya, suka mempengaruhi dia untuk ke hal-hal yang sifatnya itu negatif. Jadi makanya dia pinter cari alasan gitu ya, pinter kayak ngeles gitu ya, pinter membela diri. Nah padahal kan kayak nggak semestinya. Seharusnya ketika teman yang baik itu harus bisa memberikan arahan yang positif terhadap temannya, tapi ini beda gitu, justru malah kayak memberikan saran yang negatif. Kayak jadinya dia kayak pinter cari alasan ke kamu, pinter menghindar kamu ya, menghindar dari kamu, pinter ngeles gitu ya, pinter drama. Nah kayak gitu, emang pertemanan dia toksik. Dan ini sebenarnya orang ya, pekerjaannya udah cukup mapan ya, dan dia pun juga kayaknya udah punya tabungan gitu. Cuman yang membuat kenapa sampai detik ini gitu ya, dia kayak masih ngambang sama kamu ya, karena memang ada pengaruh sama circle-nya ya, ada pengaruh dari mungkin pertemanannya seperti itu. Tapi ya ini ini menggambarkan tentang energi kamu sama dia gitu ya. Setelah badai terlewati, saya melihat kamu tuh nantinya akan senang sama dia, akan berbahagia gitu ya. Karena di sini terlihat banget ya, setelah badai terlewati ya, kamu tuh kayak akan
merasa bahagia karena selama kamu menjalin hubungan sama dia ini kayak bener-bener udah banyak banget ujiannya gitu. Tapi pada akhirnya ya kita bisa bersatu gitu ya. Kita bisa bersatu selamanya gitu ya dalam ikatan tali pernikahan yang diresmikan agama maupun negara seperti itu. Nah oke guys, jadi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye!